Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-9, Siasat. Suasana di Kademangan Pringsewu sudah penuh sesak oleh masyarakat yang datang berbondong-bondong. Di hari itu, Demang Suryanegara mengadakan pesta sedekah bumi. Pesta itu sekaligus diselenggarakan bersamaan dengan upacara tedak siten bagi putranya. Arya Bumi telah mereka nantikan kehadirannya selama 12 tahun usia pernikahan Demang Suryanegara dengan sang istri. Di pagi hari, masyarakat dan petinggi yang dipimpin oleh ulama mengadakan doa bersama di alun-alun Kademangan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan dan bumi yang mereka tempati atas hasil panen raya tahun ini yang berlimpah ruah. Setelah itu, mereka menyaksikan penguburan kepala kerbau yang disembelih sebagai persembahan di sebuah punden di bawah sebatang pohon beringin raksasa yang tumbuh di bagian utara Kademangan. Setelah rangkaian upacara itu selesai, masyarakat pun makan bersama dengan hidangan olahan daging kerbau persembahan tadi bersama sesaji yang berupa buah-buahan dan sayuran. Suasana pun menjadi meriah, penuh rasa kekeluargaan. Menjelang siang, kemeriahan berpindah ke kediaman Demang Suryanegara. Para kerabat dan tamu undangan Demang Suryanegara telah berkumpul di pendopo Kademangan. Upacara tedak siten pun segera dimulai. Tedak dalam bahasa Jawa artinya adalah turun, sedangkan siten adalah tanah. Tedak siten berarti upacara untuk menandai siklus kehidupan si bayi yang mulai belajar menapakkan kakinya atau berjalan di atas tanah. Prosesi ini dimulai dari membersihkan kaki bayi berusia 8 bulan sesuai perhitungan penanggalan Jawa itu. Lalu, istri Demang Suryanegara memeganginya untuk menapakkan kaki bayinya melewati 7 buah wadah yang berisi makanan yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa muda. Lalu, dimasak dengan membubuhkan pewarna makanan. Mereka menyebutnya jadah. Ketujuh wadah itu berisi jadah dengan warna yang berbeda. Dimulai dari warna hitam dan diakhiri dengan wadah berisi jadah berwarna putih. Hal itu melambangkan warna-warni perjalanan hidup manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang atau
jalan keluar dari masalah. Setelah melewati 7 wadah berisi jadah itu, Arya Bumi dituntun untuk memanjat tangga kecil yang terbuat dari tebu berjenis Arjuna. Tebu bagi masyarakat Jawa merupakan kependekan dari kata anteping kalbu yang berarti kemantapan hati. Selain itu, pemilihan tebu jenis Arjuna adalah agar kelak si bayi berjiwa ksatria seperti Arjuna. Prosesi selanjutnya adalah menaruh Arya Bumi di dalam sebuah kurungan ayam yang sudah diisi dengan berbagai benda. Apapun benda yang dipegang si bayi akan menjadi prediksi jenis profesi yang akan dipilihnya kelak. Demang Suryanegara tertawa tergelak-gelak saat sang putra meraih sekantong koin gulden dan mengguncang-guncangkannya dengan gembira. "Anakku sudah tahu duit rupanya," teriaknya. Para kerabat dan tamu pun ikut tertawa mendengar leluconnya. Setelah mengeluarkan bayinya dari dalam kurungan ayam, Demang Suryanegara beserta sang istri menyebarkan uang koin yang sudah dicampur dengan butiran beras yang dibubuhi parutan kunyit hingga berwarna kuning. Anak-anak kecil saling berteriak riang memperebutkan uang koin bercampur beras yang dilemparkan Demang Suryanegara ke udara. Prosesi terakhir adalah memandikan si bayi dengan air bunga setaman dan mengenakannya pakaian yang berganti sebanyak 7 kali. Bayi itu pun mulai mengantuk. Istri Demang Suryanegara berterima kasih kepada para tamu dan lalu membawa bayinya ke dalam kamar untuk disusui dan beristirahat. Sudah lewat tengah hari saat hiburan rakyat akan dimulai. Demang Suryanegara mengadakan hiburan tayub bagi masyarakat dan para tamunya. Demang Bajra dan Ki Dipo tampak berada di dalam deretan para tamu yang diundang. Sementara menanti para penari tayub bersiap, gamelan pun mulai ditabuh. Makanan dan minuman mulai dihidangkan, termasuk jenis-jenis minuman keras seperti arak dan ciu bekonang, serta minuman beralkohol dari luar negeri. Para tamu undangan yang terdiri dari para petinggi dan para juragan kaya itu saling melempar canda dan tertawa terbahak-bahak. Sebagian besar dari mereka telah mulai mabuk. Sementara itu, di sebuah bangunan berbentuk joglo yang terletak di sebelah utara rumah utama, para penari tayub menggunakannya sebagai tempat untuk merias diri dan berganti pakaian. "Aku tadi melihat ada Ki Dipo berada di antara tamu undangan, Duk," ujar Nyai Ratmi kepada Nyai Sulasih yang sedang sibuk menyasak rambutnya. "Iya, semalam dia bilang akan kemari," jawab Nyai Sulasih tanpa memandang ke arah Nyai Ratmi. "Semalam? Kamu masih berhubungan sama dia, si tua bangka itu?" tanya Nyai Ratmi yang lebih menyerupai ejekan. "Masih, Mbak Yu. Meski dia tua, tapi duitnya banyak. Dia sering memberiku uang dalam jumlah besar
dan membelikanku ini itu. Bahkan dia berjanji akan memberikanku sebidang tanah pada akhir bulan ini. Katanya ada juragan yang mau membayarnya dengan sebidang tanah. Dia menunggu janji itu. Kidipo ingin menikahiku. Nyai Ratmi tertawa mendengar hal itu. Jemarinya lincah membubuhkan pupur tebal di wajahnya yang sudah mulai muncul keriput. Kamu mencintainya atau cuma karena dia membantu kehidupanmu dan si Jaka? Jaka adalah anak Nyai Sulasih yang kini berusia 10 tahun. Bapaknya meninggal karena sakit ketika bocah itu masih berusia 3 tahun. Semenjak itulah Nyai Sulasih memutuskan untuk menjadi penari tayub untuk menyambung hidup bersama putranya. Pertanyaan Nyai Ratmi membuat Nyai Sulasih tercenung. Kini ia mengangkat bagian belakang rambutnya dengan karet gelang dan mulai membentuk konde dengan sebuah ikatan rambut palsu yang panjang. Nyai Ratmi melanjutkan, "Kamu masih muda, Nduk. Untuk apa mengikatkan diri pada tua bangka macam Kidipo? Pasti anunya sudah tidak bisa berdiri lagi. Nanti kasihan kamu." Cemooh Nyai Ratmi yang disambut tawa para penari lainnya. "Kalau kamu mau sedikit kemayu dan merayu, aku yakin bukan cuma sekelas Kidipo yang bisa kamu gaet. Bahkan juragan-juragan muda yang kaya pun bisa kamu pelet. Kamu cantik dan bertubuh sintal, Nduk. Menang milih." "Iya sih, aku aja yang jelek begini dapatnya juragan manto yang muda dan kaya. Masa kamu ndak bisa melebihi aku?" Nyai Murti ikut memanas-manasi. Nyai Sulasih hanya menanggapinya dengan senyuman. Sudah. Ayo kita cepat ganti baju. Para tamu sudah menunggu," sergah Nyai Darmi. Mereka semua tersentak dan cepat-cepat menyelesaikan riasan masing-masing. Nyai Sulasih menghela napas lega karena terlepas dari cemoohan mereka. Namun, di lubuk hati, ia berjanji kepada diri sendiri untuk berubah mulai dari sekarang. Bila ia bisa sedikit kemayu dan merayu seperti saran Nyai Ratmi, mengapa tidak? Apapun akan dilakukannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik baginya dan Jaka. Nyai Sulasih tersenyum sendiri. Sebuah rencana hebat muncul di kepalanya. Ke-10 penari itu berbaris rapi di belakang panggung. Satu persatu mulai menaiki anak tangga dengan sangat hati-hati dengan dibantu oleh Pranoto Coro atau pembawa acara. Gamelan mulai melantunkan tembang langgam yang mendayu. Mereka menari dengan gerakan serempak. Pada tembang kedua, para petinggi dan pejabat mulai dipersilakan bergiliran menari di atas panggung bersama para penari yang menanti dengan sampur. Sebutan untuk selendang kecil yang digunakan untuk menari yang berwarna merah. Mereka mengalungkan sampur itu di leher lelaki yang memilih mereka atau yang mereka pilih. Pada putaran pertama, Nyai Sulasih berkesempatan menari berpasangan dengan Lurah Joyo. Lelaki itu menari biasa saja, hanya sekadar demi menghormati tuan rumah yang mengundangnya. Nyai Sulasih merasa nyaman karena lelaki itu tak macam-macam. Lurah Joyo bahkan cenderung pemalu dan terlihat jelas tak terbiasa menari.
apalagi di depan tatapan mata banyak orang seperti sekarang. Lelaki itu tampak kikuk dan canggung. Ia bahkan bergegas turun dari panggung saat irama gamelan belum benar-benar berhenti. Meski demikian, Lurah Joyo tetap berbaik hati memberi saweran beberapa keping gulden dalam genggaman tangan Nyai Sulase. Pada putaran kedua, Kidipo bergegas naik ke atas panggung dengan tergopoh-gopoh. Lelaki itu tak sabar ingin segera menari dengan Nyai Sulase. Dengan senyum kecut, perempuan itu mengalungkan sampurnya kepada Kidipo sesuai permintaan lelaki itu semalam. Nyai Sulasih yang biasanya tampak antusias bertemu lelaki itu, kali ini tak sungkan menunjukkan keengganannya. Nasihat sekaligus cemoohan Nyai Ratmi dan Nyai Murti terus terngiang di telinganya. Beberapa kali ia menyapukan pandang ke arah para hadirin, menduga-duga siapa saja mereka. Sebagian besar adalah wajah-wajah lama yang dikenalnya. Namun, ada juga beberapa orang yang baru pertama kali dilihatnya. Pandangan mata Nyai Sulase tertumbuk pada sosok Demang Bajra. Secara kebetulan, lelaki itu juga sedang memandanginya dari balik gelas tuak yang direguknya. Nyai Sulasih mengedipkan sebelah matanya, disambut oleh senyuman tipis Demang Bajra. Perempuan itu terus menatap Demang Bajra seraya menari. Ia tak peduli meski masih menari berpasangan dengan Kidipo. Ia pun tetap mengabaikan Kidipo meski lelaki itu menyumpalkan sejumlah uang saweran di antara lekukan payudaranya, sembari memanfaatkan kesempatan itu untuk meremasnya. Kidipo yang sudah setengah mabuk pun tampaknya tak sadar bahwa Nyai Sulasih sedari awal tak mengacuhkannya. Lelaki itu terus saja menari. Tubuhnya memepet pada bokong Nyai Sulasih hingga irama gamelan terhenti dan Pranato Coro meminta para tamu kembali ke kursinya masing-masing untuk bergantian dengan para tamu yang lain. Menjelang petang, pertunjukan tayub dihentikan beberapa saat untuk memberikan kesempatan beristirahat dan makan bagi para penari dan penabuh gamelan. Nyai Sulasih membaringkan tubuh di atas kasur dengan posisi telentang dan tangan bersedekap. Ia menyelipkan sebuah bantal kecil di bawah lehernya, berhati-hati agar tak merusak tatanan sanggulnya. Ia tak ingin menghabiskan waktu untuk bersusah payah merombak sanggul itu lagi bila sampai rusak. "Ada yang mencarimu sih?" bisik Nyai Minah. Nyai Sulasih membuka kelopak matanya dan bangkit duduk. "Mana? Siapa?" tanyanya. "Demang Bajra, dia menunggumu di luar." Nyai Sulasih tersenyum sumringah. Ia segera menyambar kaca untuk membenahi riasan dan rambutnya, lalu mengoleskan minyak wangi di lekuk dada dan pergelangan tangannya. Demang Bajra tersenyum lebar saat Nyai Sulasih menghampirinya. "Siapa namamu?" tanya Demang Bajra. "Aku Sulasih, Ndoro." Nyai Sulasih melemparkan senyum menggoda. "Sulasih,
Nanti saat pertunjukan dimulai lagi, menarilah denganku hingga selesai. Aku akan memberimu saweran yang banyak. Nggih, Ndoro. Nyai Sulasih tampak sangat senang. Oh ya, satu lagi, dan jangan sampai kamu menolak. Apa gerangan, Ndoro? Selesai pertunjukan, pulanglah denganku. Centengku akan menjemputmu di sini. Kutunggu di keretaku. Nggih, Ndoro, jawab Nyai Sulasih sekali lagi. Sekarang kemarilah. Nyai Sulasih mendekati Demang Bajra hingga tubuh mereka hanya sejarak sejengkal saja. Dalam keremangan senja, Demang Bajra menyelipkan lembaran uang di balik kutang Nyai Sulasih. Lalu, lelaki itu mendaratkan kecupan di lekukan dada Nyai Sulasih. Perempuan itu mendesah. Kamu wangi sekali, bisik Demang Bajra. Lelaki itu memandang Nyai Sulasih dengan penuh hasrat. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah menuju ke tempat para tamu lainnya mengobrol. Nyai Sulasih kembali ke ruang gantinya. Wajahnya merona bahagia. Tak henti-hentinya ia tersenyum sendiri. Nyai Minah memandanginya curiga. Pasti kamu diajak pulang sama Demang Bajra. Tebaknya saat Nyai Sulasih sudah kembali ke atas ranjang. Perempuan itu hanya tertawa dan memejamkan mata. Ia menyentuh bagian dadanya. Lembaran uang itu masih tersumpal di sana. Pertunjukan kembali dilanjutkan. Seperti sebelumnya, Pranoto Coro mempersilahkan para petinggi untuk terlebih dahulu naik ke atas panggung. Demang Bajra langsung menghampiri Nyai Sulasih yang sudah menanti dengan bentangan sampurnya. Mereka menari dengan begitu intim, sangat seronok. Berkali-kali Demang Bajra menciumi perempuan itu tanpa merasa jengah, meski beratus pasang mata yang menyaksikan mereka. Kidipo terbakar api cemburu. Namun, lelaki tua itu tak bisa melakukan apa-apa. Demang Bajra lebih berpengaruh dan berkuasa dibandingkan dirinya yang hanya seorang yang dianggap dukun pembantu para penguasa. Kidipo tak habis pikir mengapa perempuan yang semalam tidur bersamanya dan mengatakan bersedia menjadi istri keempatnya, kini malah mengumbar kemesraan dengan Demang Bajra di depan matanya. Malam semakin larut. Pertunjukan Tayu pun semakin meriah karena sebagian besar tamu dan penari sudah mulai mabuk. Tiba-tiba saja, Demang Bajra berhenti menari. Lalu, ia membopong tubuh Nyai Sulasih turun dari panggung. Para penonton sontak bersorak-sorai. Apalagi saat lelaki itu melangkah menjauhi kerumunan, menuju ke kereta kuda dan pergi membawa serta Nyai Sulasih bersamanya. Kidipo menjadi marah luar biasa. Darahnya serasa mendidih. Tangannya mengepal dan rahangnya mengeras. Tanpa berpamitan kepada siapapun, ia menyibak kerumunan dan pergi meninggalkan arena pesta. Nyai Sulasih baru saja selesai mandi saat Kidipo masuk begitu saja ke dalam kamarnya. Perempuan itu menatapnya dengan pandangan tak suka
dari pantulan cermin di hadapannya. "Tunggulah di ruang tamu, Ki. Sebentar lagi aku selesai berganti pakaian," ujar perempuan itu dingin. Ki Dipo terperangah. Tak biasanya Nyai Sulasih memperlakukannya seperti itu. Selama ini, perempuan itu selalu menyambutnya dengan manja setiap kali Ki Dipo menyambanginya. Nyai Sulasih pun tak pernah keberatan sekalipun Ki Dipo langsung masuk ke dalam kamarnya. Apakah karena Demang Bajra? Kenangan adegan Demang Bajra yang membopong Nyai Sulasih dari atas panggung kembali membakar hati lelaki tua itu. Ki Dipo tak juga beranjak keluar kamar. Lelaki itu malah menyeret sebuah kursi dan duduk di dekat Nyai Sulasih. Perempuan itu mendengkus kesal. Ia menyisir rambutnya yang masih basah, seraya menatap jengkel ke arah pantulan wajahnya di cermin. "Semalam aku kemari, kau tak ada di rumah. Tetanggamu bilang terakhir kali dia melihatmu sejak sebelum berangkat pentas ke rumah Demang Suryanegoro. Kemana saja kau selama berhari-hari?" Nada bicara Ki Dipo terdengar datar. Ia berusaha keras menahan amarahnya. "Tetangga yang mana? Apa dia kurang kerjaan hingga hafal sekali kapan aku ada atau tak ada di rumah?" Nyai Sulasih memutar bola matanya dengan gerakan dibuat-buat. Ia muak sekali dengan tetangga yang suka mencampuri urusan pribadinya. Nyai Sulasih merasa bisa menduga siapa kira-kira tetangga yang berbuat seperti itu. Ia berani bertaruh, pasti Ki Dipo membayar cecenguk itu untuk memberikan informasi kepadanya. "Jawab saja pertanyaanku," perintah Ki Dipo. Mulutnya terkatup rapat dan rahangnya mengeras. Ia benar-benar lelah dengan pembicaraan yang berbelit-belit ini. "Jawaban apa yang kau mau, Ki? Aku menginap di rumah Demang Bajra. Kau pasti sudah tahu itu. Kau melihat dengan mata kepalamu sendiri, kan? Lalu, mengapa masih saja kau pertanyakan?" Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Nyai Sulasih. Perempuan itu memekik sembari memegangi pipinya yang memerah. Ia menatap murka kepada Ki Dipo. Matanya berkaca-kaca. Namun hanya sedetik saja kemarahan itu tampak. Detik berikutnya telah tergantikan dengan seulas senyuman mengejek. "Pergilah dari rumahku sekarang. Aku tak mau melihatmu lagi," ujar Nyai Sulasih datar. Ki Dipo yang semula diliputi kemarahan tampak tersentak mendengar usiran itu. "Kau telah berjanji untuk menjadi istriku, Sulasih," katanya memelas. "Lalu, mengapa sekarang kau berubah pikiran?" "Masih kau tanya alasannya, Ki?" potong Nyai Sulasih. "Apa kau tak sadar bahwa kau juga tak bisa menepati janjimu?" "Janji yang mana, Sulasih? Apakah janji memberimu sebidang tanah? Aku tetap akan memenuhi janjiku." "Kapan, Ki? Kapan? Sedangkan uang jatahku saja sekarang jumlahnya tak sebanyak yang dulu kau beri. Lalu, mengenai tanah itu, jangan khawatir. Aku tak akan menagihnya lagi. Toh Demang Bajra sudah memberikan tanahnya padaku kemarin tanpa banyak bacot seperti dirimu." "Tanah yang mana yang diberikannya kepadamu, Sulasih?" "Tanah di Wulung Rejo. Sudah, sana keluar. Jangan sampai anak buah Demang Bajra melihatmu di sini. Dia berkata akan menghabisimu bila sampai menggangguku lagi." Ki Dipo kehilangan kata-kata. Bukan hanya itu, ia juga sudah kehilangan tanah yang dijanjikan Demang Bajra. Sekaligus,
kehilangan pula perempuan pujaannya yang kini menjadi pemilik tanah itu. Ki Dipo menatap sekali lagi wajah Nyai Sulasi yang segera saja berpaling, seolah ia jijik melihat wajah lelaki itu. Ki Dipo pun meninggalkan rumah Nyai Sulasi dengan hati yang patah dan penuh dendam. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-10.